Shalom untuk kita semuanya. Kami di sini dari kelompok 8 mata kuliah observasi penelitian jemaat dari kelas 2B jurusan teologia, yaitu saya sendiri Juangga Asmikian Purba dan kawan saya Amos Bastanta Ginting dan juga Frenzy Apriana Berubarus, dengan dosen pembimbing Dr. Tony Liston Hutagalung dari STT Abdi Sabda Medan. Di sini judul kami yaitu makalah penelitian pelaksanaan program kategorial dalam jemaat GBKP Runggun Tanjung Selamat Klasis Medan Kampung Lalang dalam ruang lingkup persekutuan setempat, tidak secara sinodal. Jadi kami melakukan penelitian ini di gereja GBKP Runggun Tanjung Selamat Klasis Medan Kampung Lalang, yang menjadi narasumber yaitu Pendeta Repelita Berutarigan STH dan juga pengurus kategorial dalam gereja GBKP Runggun Tanjung Selamat Klasis Medan Kampung Lalang. Dalam GBKP ada 5 persekutuan kategorial yang dibagi dalam 5, yaitu Moria, yaitu kaum ibu. Yang kedua adalah Mamre, kaum bapak. Yang ketiga Permata, yaitu kaum pemuda gereja. Yang keempat KKR, kebaktian anak kebaktian remaja, yaitu sekolah minggu. Yang kelima ada Saitun, yaitu persekutuan untuk orang tua yang lanjut usia. Di sini kami akan membahas pelaksanaan program yang ada dalam kategorial terkhusus di GBKP Runggun Tanjung Selamat Medan. Dalam latar belakang kategorial di GBKP, yang pertama KKR, kebaktian anak kebaktian remaja, yaitu sekolah minggu. KKR GBKP adalah wadah beribadah dan pengembangan iman para anak dan remaja GBKP. Karena itu pelayanan kebaktian anak dan remaja GBKP adalah tugas gereja yang harus menjadi perhatian gereja di semua wilayah pelayanannya, modramen, klasis, majelis jemaat, dan sektor. Wadah KKR bertujuan agar anak dan remaja dapat dibimbing untuk datang kepada Tuhan, agar mereka mengenal Tuhan, dan pada suatu ketika secara mandiri mereka akan mengikrarkan pengakuan imannya. Dengan demikian, anak-anak dan remaja GBKP lah yang diharapkan menjadi generasi penerus gereja dan masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab. Untuk itu, dukungan gereja di semua tingkatan serta dukungan orang tua dan pemberdayaan pelayan KKR harus menjadi perhatian. Wadah KKR juga adalah tempat pengembangan kreativitas iman anak dan remaja. Yang kedua yaitu Permata GBKP, pemuda gereja. Salah satu persekutuan kategorial bagi pemuda GBKP, kehadiran Permata GBKP di tengah-tengah GBKP adalah sebagai tanda kasih setia Allah terhadap kesinambungan gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Permata GBKP juga merupakan jemaat kini dan masa yang akan datang, yang senantiasa harus mempersiapkan diri dan berusaha memahami panggilan bersaksi, bersekutu dan melayani dari Tuhan Allah terhadap dirinya masing-masing, agar mereka mewujud menyatakan kehendak Allah di tengah-tengah gereja, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pelayanannya, Permata GBKP mempunyai 4 bidang pelayanan, yaitu bidang pembinaan, konsolidasi, partisipasi, dan keuangan. Sedangkan program kerja dalam setiap bidang ini dimiliki masing-masing. Dalam bidang pembinaan contohnya adalah penelaahan Alkitab. Dalam bidang konsolidasi, latihan kadar kepemimpinan Kristen. Dalam bidang partisipasi, pembentukan jaringan kerja ataupun hubungan gereja-gereja dan antar agama, aksi peduli lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam bidang keuangan ada penyusunan
Rappenrabel, dan pengawasan aliran dana ataupun mencari sumber-sumber keuangan dalam permata GBKP. Yang ketiga ada Mamre GBKP, yaitu kaum bapak. Perbapan kaum bapak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan gereja dan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan tugas gereja. Wadah pembinaan oleh perbapan yang ada selama ini belum melembaga, karena itu perbapan dan gereja merasa perlu membentuk wadah yang baru. Pembentukannya telah digumuli secara mendalam, kemudian diputuskan dalam sidang Sinode GBKP ke-31 tanggal 21 sampai 30 November 1994 dilaksanakan di Kebanjahe, yaitu berdirinya satu lembaga kaum bapak dalam GBKP yang disebut Mamre. Yang keempat ada Persekutuan Muria GBKP, yaitu kaum ibu. Muria adalah salah satu persekutuan kategorial kaum ibu di GBKP yang bertujuan untuk pelaksanaan pembinaan, pelayanan bagi anggotanya, serta memperjuangkan hak-hak perempuan di keluarga, gereja, dan masyarakat. Muria juga terpanggil untuk menjalankan tadi tugas panggilan gereja, yakni koinonia, marturia, dan diakonia. Diharapkan melalui panggilan ini, Muria dapat meningkatkan kualitas spiritual, pertumbuhan rohani, kualitas sumber daya sebagai perempuan, sekaligus meningkatkan kualitas jemaat GBKP. Untuk itu, perempuan di tengah GBKP dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2010 dibuka pintu untuk melayankan potensinya dan dikurangi hambatan-hambatan dan sekaligus mencari penyelesaian masalah. Yang kelima dan yang terakhir adalah Persekutuan Zaitun. Persekutuan ini dipersiapkan untuk menjadi wadah bagi orang tua yang sudah lanjut usia untuk tetap melayani dan memberikan dirinya untuk gereja. Persekutuan ataupun kategorial ini yang termuda di dalam GBKP karena baru beberapa tahun pembentukan ataupun diresmikan sebagai kategorial persekutuan Zaitun di dalam GBKP. Jadi Zaitun GBKP sebagai wadah untuk tempat orang tua yang lanjut usia untuk terus mempersiapkan dirinya ataupun memberi diri untuk gereja. Di dalam pelaksanaan program kategorial ini, kami sudah meneliti di dalam GBKP Runggun Tanjung Selamat Klasis Medan Kampung Lalang. Kami akan menguraikannya masing-masing kategorial. Yang pertama, dalam KKR Sekolah Minggu. Dalam KKR Runggun Tanjung Selamat ada dibagi 3 kelas, yaitu anak kecil yang kelas 3 SD ke bawah, anak tanggung kelas 3 sampai 6 SD, dan kelas remaja 1 sampai 3 SMP. Dalam hal ini seharusnya di GBKP sekarang ada program klasis atau kebaktian ini KKR sudah dibagi menjadi 6 kelompok, tetapi karena keterbatasan dan ketidakmampuan sehingga di dalam GBKP Runggun Tanjung Selamat ini hanya dibagi 3 kelas. Dan selama masa pandemi, pendeta dan para pelayan guru KKR sudah membicarakan dan sepakat akan membuat kelas untuk anak balita dan batita disatukan, dan ruangan yang dipakai adalah ruangan persikapan ataupun ruangan konstitutori. Namun setelah sudah dirapatkan dan semua anggota gereja setuju, kemudian masuklah masa pandemi COVID-19, semua rencana tidak jadi dilaksanakan. Kemudian sehingga pelaksanaan kebaktian KKR dilakukan setelah 4 bulan anak-anak tidak ke gereja, dibuat secara bergantian ataupun dibatasi untuk menghadiri kebaktian KKR Sekolah Minggu. Dalam KKR GBKP Runggun Tanjung Selamat ini ada 5 pelayan ataupun guru KKR. Pelaksanaan program yang ada yaitu setiap pulang ibadah pada hari Minggu diadakan PA, anak tanggung dan anak remaja. Karena kenapa dilakukan setelah pulang
ibadah, karena kalau dilakukan setelah ataupun berganti hari itu akan mengurangi ataupun sedikit yang mengikuti PA, karena rumah ataupun jarak lokasi rumah dengan gereja itu sangat berjauhan anak-anak KKR. Kemudian ada program yang dilakukannya setahun sekali PA lapangan. Lokasi PA ini pun tidak jauh supaya tidak menjadi kekhawatiran oleh orang tua. Kemudian ada Natal KKR, ada Paskah, itu dilakukan oleh KKR bersama dengan guru KKR, membuat bazar lagu itu untuk pengumpulan dana ataupun keperluan KKR yang lainnya. Guru KKR mengikuti sermon di klasis, ada mengikuti kegiatan piara, GBKP, karya kasih, dan Bible Camp. Kemudian selanjutnya program Permata dalam bidang umum mengikuti rapat-rapat seperti MUPEL di tingkat pusat, MPL di tingkat klasis, dan juga mengikuti sidang-sidang di majelis Runggun. Kemudian melaksanakan Natal yang mengundang Runggun lain, Permata Runggun lain. Dalam keaktifan Permata ini, Runggun Tanjung Selamat sudah terdata sekitar 50 orang dan yang aktif berkisar 30 orang. Kemudian dilakukannya PA gabungan bersama dengan Bajem ataupun bakal jemaat, karena di GBKP Runggun Tanjung Selamat memiliki Bajem satu, yaitu Bajem yang ada di Runggun Tanjung Selamat tersebut. Kemudian dilakukannya program PA lapangan. Dalam setiap PA telah dilaksanakan ataupun disiapkan terlebih dahulu siapa MC dan petugas-petugas yang akan dilaksanakan, supaya dalam PA tidak terjadi hambatan-hambatan. Kemudian ada retreat dan juga penggalangan dana untuk mendukung setiap pelayanan. Kemudian dalam program Mamre Kaum Bapak juga sangat kurang aktif dalam kehadiran dalam PA, tetapi dalam berdiakonia Mamre sangat berpartisipasi, karena setiap Mamre ada yang kurang mampu pasti dibantu. Kemudian dalam hal diakonia ini Mamre sangat berpartisipasi, seperti menjenguk orang sakit dengan diakonia rep 100.000 rupiah, dan membuat anggaran diakonia dalam hal duka cita yaitu 200.000 rupiah. Dalam hal sukacita Mamre juga ikut berperan bersama dengan Moria. Kemudian dalam aksi-aksi yang dilakukan Mamre terhadap sesama Mamre yang kurang mampu. Kemudian dalam periodisasi ataupun penyusunan program dilakukan 5 tahun sekali dalam pengurusan Mamre. Moria, dalam kategori Moria juga banyak program yang dilakukan, yaitu melaksanakan PA gabungan setiap akhir bulan, juga melaksanakan PA sektor masing-masing itu setiap seminggu sekali. Dalam bidang umum, program Moria yaitu mengikuti sidang-sidang yang dilakukan Majelis Runggun dan BP Moria Klasis dan Pusat. Dalam bidang diakonia sudah ditetapkan Moria Runggun, jika ada yang berduka cita atau meninggal akan diberikan karangan bunga, sekaligus mengumpulkan diakonia Moria 2.000 per orang, gerakan Moria GBKP. Kemudian bidang persekutuan Moria Runggun mengadakan PA lapangan dalam 2 bulan sekali. Kemudian dalam bidang usaha Moria Runggun juga melaksanakan bazar atau mengumpulkan dana. Yang terakhir ada Saitun. Dalam Saitun mungkin kurang banyak dalam melakukan program, tetapi Runggun tetap mendukung dalam hal pelaksanaan program seperti PA, juga Natal, Paskah, retreat yang dilakukan oleh Saitun, agar Saitun tetap bersemangat di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dan pelayanan-pelayanan gereja. Demikian penjelasan yang bisa kami berikan. Mungkin
Dalam sajian kami telah sampaikan penjelasan yang lengkap. Demikian hasil penelitian dan observasi kami. Maafkan jika ada kekurangan. Terima kasih.